Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Singgi Aditya Ramadan dengan NIM 220605110068. Nah, di sini saya akan membahas tentang SQL injection untuk mata kuliah Sistem Security. Nah, SQL injection ini sendiri sesuai dengan namanya, yaitu menginjekkan script SQL ke database kita untuk mengeksploitasinya atau mengacaukan sistem kita. Nah, jadi secara simpelnya SQL injection ini akan memanfaatkan celah keamanan yang biasanya itu input ya. Input seperti ini. Nah, ini saya menggunakan contoh login form. Nah, nanti si cracker atau hacker ini akan menginputkan script SQL lah untuk mengeksploitasi celah keamanan di database kita. Nah, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut untuk contohnya juga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan website untuk environment SQL injection-nya. Sudah ada beberapa file ya. Sini index.php tadi untuk form login yang tidak aman. Nah, terus saya menyiapkan untuk form login yang sudah aman, tapi nanti akan dibahas lagi. Terus untuk dashboardnya juga, kalau berhasil login, terus ada logout dan koneksi database lah. Seperti sederhana saja. Nah, terus untuk database-nya juga cukup sederhana saja. Nah, seperti ini saja. Ada username dan password. Nah, ini kan ada username kita admin dan password admin 23. Nah, akan saya coba, tapi akan saya salahkan dulu. Sorry. Langsung masuk ya. Ya, ini untuk suksesnya. Nah, suksesnya jika berhasil login akan seperti ini. Nah, terus untuk jika password salah. Nah, ini login gagal. Nah, SQL injection ini memanfaatkan celah input kita ya dengan menginjekkan script SQL seperti ini. Nah, cara baca ini adalah titik tanda petik terus or 1 sama dengan 1 yang berarti true, dan ini dash dua kali ini yang berarti comment di SQL. Nah, jika cracker memasukkan ini, maka akan kemungkinan besar nilainya akan bernilai true. Nah, nilainya kan akan bernilai true karena or 1 sama dengan 1 itu sama dengan true. Nah, mungkin akan saya jabarkan ya. Nah, ini adalah query kita untuk login. Nah, kemungkinan besar query yang akan terjadi bila si cracker itu memasukkan inputan ini adalah menjadi seperti ini. Nah, or itu sama dengan 1. Nah, jadi select bintang from user where username kosong atau bernilai true. Nah, karena otomatis kalau or salah satunya aja kan yang dipilih antara username ini yang terdetek atau 1 sama dengan 1. Tapi di sini kasusnya 1 sama dengan 1 itu pasti bernilai true. Nah, jadi cracker akan pasti bisa login, dan kode yang setelahnya ini tidak akan dijalankan karena dianggap sebagai komen karena tanda double dash ini. Nah, mungkin akan saya coba praktekkan. Nah, ini. Nah, ini kan harus kita isi ya. Nah, karena memang di komen kita bebas mau isi apa aja, jadi tidak terpengaruh. Nah, saya bisa masuk dengan username admin.
Jadi username pertama yang diambil ya dari database ya. Ya, username pertama yang diambil dari database. User yang pertama. Nah, jadi ini akan sangat bahaya sekali ya jika cracker bisa masuk dalam sistem kita. Itu pun apabila crackernya mendapatkan privilege tertinggi lah. Mungkin di sistem kita privilege tertingginya adalah admin. Ya, crackernya bisa login sebagai admin dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, cara untuk mencegahnya adalah yang pertama, kita bisa menggunakan real escape string untuk me, untuk mengescapekan simbol lah, simbol tertentu kayak tanda petik. Nah, itu akan di escape. Nah, mungkin sebentar saya akan jelaskan untuk double query lah. Nah, nah sorry nah, selain untuk bisa login juga, cracker itu mungkin bisa menjalankan query lain, mungkin seperti select bintang from users. Nah, ini kan berarti usernya akan kelihatan semua. Nah, terlebih lagi kalau field field atau atribut dalam database kita yang sensitif itu memang tidak dienkripsi lah, itu lebih bahaya lagi karena akan sangat gampang terekspos ya. Nah, mungkin akan saya praktekkan ya. Dan juga mungkin cracker itu bisa drop table kita. Nah, drop table user ini nah, kan sangat bahaya sekali karena bisa mengacaukan database kita. Database-nya di drop, nah sehingga tabelnya hilang, maksudnya tabelnya di drop, sorry. Nah, sedangkan di PHP ini kan karena tidak bisa run untuk dua query ya, karena saya menggunakan MySQL query, jadi hanya satu perintah query sajalah, jadi dibatasi dengan semikolon ini, jadi hanya terbaca sampai sini. Nah, sedangkan jika mungkin kita menggunakan bahasa atau framework lain atau library koneksi yang lain yang bisa multi koneksi, atau kalau di PHP ini multi multi query-nya itu pakai ini. Nah, ini mungkin akan saya contohkan dulu ya. Nah, multi query-nya ini, nah itu akan beneran berbahaya sekali. Jadi si cracker ini bisa drop table user kita. Nah, mungkin kita akan kita coba dulu ya. Kita lagi, nah ini true, terus nah kita cek ya. Nah, database-nya ini benar-benar hilang. Udah karena sudah di drop oleh SQL injection tadi. Nah, database user kita hilang. Oke. Terus bagaimana cara memitigasinya atau mencegahnya lah? Nah, ini saya siapkan untuk login from yang aman. Ya, ini sudah aman. Nah, caranya adalah jika ada, misal kita ada user yang bernama, ada petiknya lah, atau Jumat lah. Jika kita tidak menggunakan real escape string, nah, real escape string ini kan nama user kita Jumat. Nah, jika dimasukkan ke database,
simbol petik ini, petik satu ini, nama itu maka akan merusak query. Nah, simbol escape ini atau slash ini, nah escape ini simbol slash, nah ini akan mengabaikan simbol simbol petik ini sebagai perintah. Jadi ini akan dianggap sebagai memang teks saja, plain text atau string saja, atau karakter lah. Nah, jadi tidak dianggap sebagai perintah, jadi tidak merusak query kita lah. Nah, mungkin akan kita coba dulu ya. Aku bakalan masukin username yang namanya Jumat. Ini 123. Nah, username yang namanya Jumat. Coba kita pergi ke indeks PHP dulu. Kita coba apakah user Jumat ini bisa login atau tidak. Nah, ini aku uncomment ya. Nah, bisa login atau tidak. Ini Jumat ya. Nah, ini yang tidak aman ya. Ya, akan otomatis terjadi error karena ini, nah, tanda petiknya tadi terbaca sebagai script untuk SQL injection lah. Jadi ada error. Ada error di sini lah. Itu bahaya sekali walaupun memang usernya Jumat ini memang bukan sebagai cracker ya. Tapi kan akan cukup mengganggu sistem kita lah. Atau mungkin akan memberi sebuah informasi kalau memang sistem kita ini tidak aman, ada celah untuk SQL injection. Nah, jadi fungsinya escape string itu seperti itu. Nah, coba aku tes dulu ya. Apa hasilnya jika memang si user Jumat ini di escape string nantinya. Jumat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, persis seperti saya tadi. Oh, sorry ya, tapi ini ada salah tadi. Slashnya miring ke kiri ternyata. Maaf. Nah, ini slashnya miring ke kiri. Nah, ini simbol simbol untuk escape. Nah, walaupun simbol escape ini juga bisa di escape juga. Jadi semisal namanya Jumat tapi dipisah dengan simbol escape ini ya. Nah, ini tuh bisa dipisah juga dengan simbol escape lagi. Jadi yang terbaca adalah setelah simbol escape ini apa. Nah, jadi yang dianggap sebagai char ini aja, terus ini normal lagi juga, char lagi. Nah, seperti itu. Kita juga bisa untuk validasi username terlebih dahulu ya. Itu juga jika kita tidak ingin username itu tidak mengandung karakter-karakter aneh lah, atau simbol-simbol aneh kayak simbol petik tadi. Mungkin kita inginnya kita menfilter hanya huruf dan angka saja yang boleh sebagai username. Nah, atau jika bukan username kasusnya ya, atau sebagai sebuah email, untuk loginnya sebagai email. Nah, itu lebih bagus lagi, kita bisa memvalidasi apakah email ini valid, bentuk formatnya seperti email pada umumnya atau bukan. Bukan formatnya bukan email. Nah, aku akan coba untuk filter ini username ini ya. Atau gini aja, tanda petik login. Nah, kan ada
akan ada error invalid username karena sudah kita filter tadi username apa aja. Nah, ini kalau di web menggunakan filter var variabel ya, ini username. Terus berhubung saya kasusnya anu ya, ini regex xp, nah ini opsinya regex. Nah yang diperbolehkan hanya A sampai Z, terus 0 sampai 9. Nah begitu, itu untuk filter. Nah setelah filter dan escape string ya, kita juga perlu yang namanya prepare statement. Nah bagaimana cara kerja prepare statement ini? Nah kita menuliskan query-nya itu, jika ada variabel, nah kita menggantinya dengan simbol tanda tanya. Terus akan di bind, akan di variabel itu akan disatukan dengan query lah, dengan metode yang kalau di PHP itu ini bind param, skli stmt bind param. Nah sebelum di sini ini dicek apakah ini mengandung SQL injection atau tidak. Nah jika iya maka akan digagalkan. Nah ini fungsinya untuk menggagalkan SQL injection lah. Nah terus setelah itu, setelah di bind maka akan di execute. Nah ini lebih aman daripada kita langsung seperti ini ya, langsung koneksi kita setelah query langsung koneksi ya, daripada menggunakan prepare statement, karena memang akan langsung dijalankan dan tidak digagalkan oleh prepare statement. Nah, jadi akan lebih aman lah. Mungkin aku akan coba untuk tes dulu. Nah ini gagal lah. Jika aku login seperti biasa, nah ini baru bisa. Nah, seperti itu. Nah dan selain itu ya, mungkin untuk pencegahan selanjutnya adalah di database ya. Nah ini kan dalam databaseku ada di tabel user ini ada atribut username dan password. Nah yang sifatnya sangat-sangat privat lah, atau tidak, atau kalau maksudnya sifatnya sangat apa namanya itu, sangat tidak boleh dilihat untuk orang lain lah, pokoknya tidak boleh terekspos. Nah seperti password ini, itu sebaiknya memang dienkripsi. Nah jadi jika memang hacker atau crackernya itu dapat menyusup dan mengambil data kita, setidaknya masih ada data-data sensitif ya, data-data sensitif kita yang terenkripsi lah. Jadi tidak serta merta nanti datanya langsung terekspos. Nah jadi sebaiknya data seperti password ini memang dienkripsi untuk tindakan pencegahan bila memang database-nya bocor. Nah terus kemudian ada namanya akses, grant access. Nah pada program saya ini, saya menggunakan akses root ya, yang dimana semua akses ke tabel saya itu, database saya itu diperbolehkan atau mempunyai akses. Nah tadi kan sempat kita coba untuk drop table. Nah itu gara-gara aku pakai user root. Nah makanya tadi tadi perizinan untuk database-nya tadi terbuka semua. Nah jadi cracker tadi atau hacker tadi bisa drop database kita, atau yang paling parah mungkin bisa di shutdown. Nah cara untuk cek
cek user di database kita itu pakai query ini, select user host from sql.user. Nah, ini akan kelihatan semua user kita ya. Nah, di sini saya sudah membuat user baru yaitu app user. Nah, kita buat dulu user barunya. Di sini saya buat app user at localhost, jaringan lokal ya, localhost, dengan passwordnya yaitu passwordku. Terus aku beri akses ke database SQL injection dengan tabel users untuk app user localhost ini. Nah, terus untuk aksesnya ini, untuk melihat aksesnya. Nah, password. Jadi ada baiknya jika kita memberikan akses secara rinci ke beberapa user saja. Nah, coba aku ganti ya, apa, usernya di koneksi database. Nah, ini aku udah ganti app user passwordku. Nah, coba drop table ya. Nah, kita coba drop table dulu. Nah, pull through. Apakah table usernya di drop? Nah, tidak. Karena kita sudah memberikan akses sehingga app user ini tidak punya akses untuk drop table. Tidak punya akses untuk tidak punya akses langsung untuk drop table. Hanya mungkin get data masih bisa. Nah, coba aku ke login ya. Aku login biasa. Min 123. Nah, kan masih bisa. Jadi itu akan membatasi hacker untuk banyak memanipulasi database kita. Jadi tidak semuanya nanti akan rusak lah. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa untuk backup data kita secara berkala lah. Nah, tujuannya backup ini adalah jika memang websitenya memang sedang down atau memang diserang hacker ya, sampai sistem kita rusak, nanti recovery-nya akan lebih cepat dan lebih mudah karena kita sudah punya backup-nya. Mungkin backup-nya mungkin bisa daily, mungkin di tengah malam, ataupun weekly atau monthly. Nah, tergantung kebutuhan untuk website itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.